Lalu, sebelum Tama bisa menjawab, Dunchan berkata dengan marah, "Tentu saja, saya tidak mau. Saya baru tahu tentang putri saya yang sedang hamil. Saya baru saja akan kembali dan bersenang-senang dengan mereka. Tapi, saya terbunuh bahkan sebelum saya keluar dari stadion. Jika itu kamu, apakah kamu bersedia?" Tama menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Apa yang saya ingin Anda lihat adalah bahwa meskipun tubuh Anda sudah hancur menjadi cincangan daging, kepalamu beruntung tidak terkena peluru. Jika peluru mengenai tengkorak Anda pada waktu itu, maka Anda akan benar-benar mati." Dunchan memandang Tama dengan wajah bingung. "Apa maksudmu?" Tama menunjuk ke tangki beku yang menjulang tinggi, dan tersenyum ringan. "Perhatikan baik-baik tangki stainless steel di sekitar Anda. Ini khusus digunakan untuk pembekuan tubuh manusia. Di sini Anda harus fokus pada No. 7, karena sebelum Anda bangun, Anda telah dibekukan di tangki ini." Dunchan dikelilingi oleh banyak orang. Melihat tangki stainless steel, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia bertanya dengan kosong, "Dibekukan? Apa maksudnya?" Tama tersenyum dan berkata, "Pertama-tama Anda beruntung. Ketika Anda diserang, ada begitu banyak orang di sekitarmu, dan tidak ada dari mereka yang menembakmu di kepala, jadi otakmu selamat." Mengatakan bahwa Tama menunjuk Sinta di belakangnya, dan berkata, "Kedua, Anda harus berterima kasih kepada Nona Fei. Jika bukan karena dia membawa Anda ke sini, ke pusat pembekuan keluarga Fei, tubuh Anda mungkin sudah membusuk." Dunchan memperhatikan bahwa sebenarnya ada beberapa orang yang berdiri di belakang Tama, dan salah satunya adalah Sinta Fei dari keluarga Fei. Dunchan tiba-tiba tersentak, menatap Tama tercengang, dan bertanya, "Tapi ini tidak cukup untuk membuatku bertahan, kan? Dari sudut pandang ilmiah, cedera saya tidak ada obatnya. Terlebih lagi, saya belum pernah mendengar tentang ini. Komunitas ilmiah dapat mencairkan orang yang membeku dan membangunkannya secara normal. Semua yang mati dibekukan dulu, dan apakah bisa dicairkan atau tidak akan dibahas nanti." Dia tiba-tiba menyadari, "Oh, saya mengerti, saya menemukannya kali ini." Segera setelah itu, dia berkata dengan penuh semangat, "Menurut apa yang baru saja kamu katakan, maka saya pasti masih dalam keadaan beku sekarang, kan? Benar, alasan mengapa saya masih sadar sekarang bukan karena orang masih memiliki jiwa setelah kematian, tapi karena saya sudah dibekukan, tapi otakku belum mati total. Jadi semuanya dalam keadaan baik sekarang, termasuk kamu dan Nona Fei. Seharusnya saya membayangkannya dengan otak saya di tangki besar itu." Setelah itu, dia menunjuk ke tangki No. 7 yang besar dan berkata dengan tegas, "Saya yang sebenarnya, atau tubuh saya yang beku, pasti masih berada di tangki besar itu, kan?" Tama mendengarkan dengan bodoh. Dia tertawa dan berbalik untuk melihat Sinta dan yang lainnya, dan bertanya, "Apakah ini sangat sulit untuk diterima?" Setelah berbicara banyak, dia masih tidak bisa membedakan antara fantasi dan kenyataan. Tanpa diduga, semua orang tampak bingung dan mereka hanya bisa mengangguk lagi dan lagi. Johan bergumam, "Tuan Renza, jika itu saya mungkin tidak sebagus dia. Kata-kata orang ini agak logis, dia pasti lebih pintar dariku." Sebagai pengamat, mereka semua merasa bahwa kejadian ini benar-benar luar biasa. Sebagai pengamat, mereka tidak bisa menerima semua ini dalam waktu sesingkat itu, apalagi sebagai pihak yang terlibat. Melihat ekspresi mengejutkan semua orang, Tama berbalik tanpa daya, menatap Dunchan, dan berkata dengan ringan, "Dunchan, kalau mau bicara sains, bicaralah dari sudut pandang ilmiah. Apakah menurut Anda otak manusia, setelah kehilangan suplai darahnya, berapa lama ia bisa bertahan?" Dunchan berkata tanpa ragu, 5 menit. Paling lama 5 menit. Saya telah bekerja sebagai detektif polisi kriminal selama bertahun-tahun, dan saya bisa dianggap sebagai setengah dokter forensik.
Jika otak manusia kekurangan oksigen lebih dari 5 menit, ini pada dasarnya akan menyebabkan kerusakan permanen. Cedera parah, lebih dari 5 menit, pada dasarnya adalah satu-satunya kemungkinan kematian otak, bahkan jika tubuh diselamatkan dan detak jantung serta pernapasan pulih. Setelah kematian otak, orang tidak akan pernah bisa bangun lagi, yang biasanya terjadi pada orang yang koma. Tama mengangguk dan berkata, "Kalau begitu pikirkanlah, kamu baru saja bertemu dengan para militan itu saat itu, dan kemudian kamu tertembak dan jatuh ke tanah. Meskipun saya bergerak cepat pada saat itu, saya masih butuh 2 atau 3 menit untuk berurusan dengan para militan itu. Jadi setengah dari periode waktu telah berlalu. Dalam hal ini, bahkan jika saya memiliki lemari es dan saya dapat dengan mudah memasukkan Anda ke dalamnya, butuh banyak waktu bagi otak Anda untuk mendinginkan dari lebih dari 30 derajat Celcius ke di bawah titik beku. Untuk waktu yang lama, ketika otak Anda membeku, apalagi 5 menit, 15 menit mungkin telah berlalu, belum lagi, pusat pembekuan ini berjarak lebih dari 100 km dari kota New York, dan bahkan helikopter akan membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke sini. Jadi, bahkan jika Anda bisa dikirim untuk dibekukan untuk pertama kalinya, Anda masih bisa sampai di sini dan otak Anda seharusnya sudah mati. Bagaimana Anda masih bisa memiliki kesadaran Anda saat ini?" Dengan kata-kata Tama, Dunchan tiba-tiba terperangah. Dia menemukan bahwa 2 asumsi sebelumnya agak bertentangan pada saat ini. Pertama-tama, jika semuanya nyata sekarang, itu tidak dapat menjelaskan bagaimana dia dapat bertahan hidup setelah dihajar habis-habisan. Kedua, jika semuanya hanya kesadarannya sendiri sekarang, tidak dapat dijelaskan bagaimana otaknya bisa berada dalam keadaan seperti itu saat ini dan bertahan dalam situasi ini. Lagi pula, ketika tubuh kehilangan kemampuannya untuk memasok darah, otak hanya akan bertahan paling lama 5 menit. Menurut situasi saat itu, tidak mungkin baginya untuk menjaga kesadarannya. Karena dia tidak bisa menjaga kesadarannya, apa yang terjadi sekarang? Melihat tatapannya yang kontemplatif, Tama berkata dengan ringan, "Saya akan memberitahumu bagaimana kamu selamat." Setelah mengatakan ini, Tama berhenti sebentar, dan berkata, "Setelah Anda tertembak hari itu, sayalah yang menggunakan cara saya. Dengan cara ini, otak Anda tidak akan mati, jadi Anda bisa dibawa ke sini untuk membekukan dengan lancar." Dunchan mau tidak mau bertanya, "Dengan caramu? Cara apa?" Tama mendengus, "Apa cara spesifiknya? Anda tidak perlu tahu." Dunchan bertanya lagi, "Lalu bagaimana saya harus menjelaskan cedera saya? Bahkan jika Anda bisa menyelamatkan otakku, bagaimana dengan tubuhku?" Tama berkata dengan tegas, "Ini adalah penghargaan untuk membentuk kembali pil. Sifat obatnya adalah tidak peduli berapa banyak kerusakan yang diderita tubuh Anda, itu dapat membentuk kembali tubuh Anda." Setelah berbicara, Tama menambahkan, "Anda dapat memeriksa diri sendiri untuk melihat apakah ada tanda-tanda cedera." Dunchan tanpa sadar merobek baju pelindung kriogenik di tubuhnya, dan ketika dia melihat ke bawah, tidak ada bekas luka di seluruh dadanya. Jadi, dia tidak bisa tidak bertanya, "Saya telah ditembak berkali-kali, bukankah saya seharusnya memiliki bekas luka di tubuh saya?" "Ya," Tama berkata dengan ringan, "Saya berkata, ini adalah penghargaan untuk membentuk kembali pil." Pembentukan ulang pil. Dunchan tidak membeli hal misterius semacam ini sama sekali. Tapi dia tiba-tiba teringat percakapannya dengan Marshall di benaknya. Pada saat itu, Marshall mengatakan kepadanya bahwa dalam lelang misterius, Marshall menawarkan harga 300 miliar dolar AS untuk obat yang disebut pil peremajaan, tapi dia akhirnya kalah bersaing dengan penolakan pihak lain. Marshall mengatakan kepadanya bahwa pil peremajaan tidak hanya bisa menyembuhkan semua jenis penyakit, tapi bahkan bisa memperpanjang umur seseorang hingga 10 atau 20 tahun. Saat itu, pikiran pertama Dunchan juga tidak percaya.
Namun saat Marshall menjelaskannya secara detail, meski masih shock karena percaya pada teman lamanya, dia juga memilih untuk mempercayainya. Dia merenungkan dalam hatinya pada saat ini, jika di dunia ini, benar-benar ada obat ajaib yang dapat membuat orang 20 tahun lebih muda, lalu ada obat ajaib lain yang bisa membentuk kembali tubuh orang, sepertinya tidak sulit untuk menerima kenyataan ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.